Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu teks berita. Adapun tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks berita. Dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur teks berita. Nah, anak-anak sudah pernah dengar teks berita? Sudah, Pak. Kira-kira apa itu berita? Berita adalah suatu informasi yang lagi hangat, Pak. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, teks berita merupakan peristiwa atau kejadian yang sedang hangat dibicarakan yang berupa fakta. Dan peristiwa tersebut disampaikan melalui beberapa media, baik itu media televisi, media elektronik, ataupun radio. Adapun ciri-ciri dari suatu teks berita. Yang pertama yaitu fakta. Teks berita harus memiliki kejadian atau peristiwa yang fakta atau benar-benar terjadi. Dan yang kedua adalah up to date. Maksud dari up to date ini adalah peristiwa yang baru-baru saja terjadi atau yang sedang hangat diperbincangkan. Dan yang ketiga adalah luar biasa. Maksud dari ciri luar biasa ini adalah sebuah peristiwa dalam teks berita harus mampu menarik perhatian banyak orang. Baik anak-anak, berikut kita akan masuk pada unsur-unsur berita. Dalam teks berita memiliki beberapa unsur atau yang kita kenal dengan 5W1H. Unsur yang pertama yaitu apa. Dalam sebuah teks berita, unsur apa ini maksudnya peristiwa yang berlangsung dalam teks berita itu peristiwa apa yang terjadi. Teks berita apa, Pak? Contohnya banjir. Ya. Nah, yang kedua yaitu siapa. Maksud dari unsur siapa ini adalah orang-orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa tersebut. Unsur yang ketiga yaitu di mana. Maksud dari unsur ketiga yaitu di mana ini yaitu menyampaikan tempat kejadian dari sebuah peristiwa yang terjadi. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau banjir terjadi di Sumba Timur misalnya. Ya, bagus sekali. Ya. Unsur yang keempat yaitu kapan. Unsur ini maksudnya yaitu waktu kejadian yang terjadi. Bisa saja pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Unsur yang kelima yaitu mengapa. Unsur yang kelima ini menanyakan tentang penyebab atau alasan mengapa sebuah peristiwa tersebut bisa terjadi. Contohnya yaitu peristiwa banjir. Kira-kira apa penyebab dari banjir? Misalnya kalau banjir, contohnya penyebabnya misalnya terjadi hujan yang sangat lebat. Ya, bagus sekali. Dan unsur yang keenam yaitu bagaimana. Maksud dari unsur bagaimana ini menanyakan tentang proses terjadinya sebuah kejadian tersebut. Contohnya peristiwa banjir. Kira-kira menurut kalian apa penyebab atau proses dari peristiwa banjir? Saya, Pak. Ya, silakan. Contohnya banjir, Pak. Misalnya peristiwa tentang banjir. Kemudian proses kejadiannya yang pertama misalnya hujan yang terus menerus. Kemudian terjadilah luapan air. Yang kedua terjadilah luapan air sehingga tanggul-tanggul bocor misalnya. Akhirnya yang ketiga itu terjadilah banjir, Pak.
Baik, bagus sekali. Baik anak-anak, apakah kalian semua sudah mengerti? Mengerti, Pak? Ya, kita rangkum saja materi kita hari ini. Baik, pengertian dari teks berita adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan berupa fakta. Dalam teks berita juga memiliki ciri-ciri dan unsurnya. Ciri-ciri yaitu berupa fakta, up to date, dan luar biasa. Dan unsur-unsurnya yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Peristiwa. Nah, anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak. Nah, kalau kalian sudah mengerti, Bapak akan memberikan kalian tugas rumah. Tugas kalian adalah mencari teks berita, baik itu dari koran maupun dari media elektronik. Dan kalian tentukan unsur-unsur yang tersebut. Berita juga unsurnya itu tidak menentu. Kadang unsur mengapa ataupun bagaimana tidak ada. Kadang juga hanya 3 unsur yang ada dalam sebuah teks berita. Jadi susunan dari unsur-unsur berita ini kadang tidak menentu. Ya, baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Ingat, tugas itu dikerjakan dan minggu depan kita akan bahas bersama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Ya, doa selesai. Baik, terima kasih. Salam. Salam, Pak.